nilai perbandingan trigonometri untuk sudut istimewa. Nah, jadi di sini kita punya 6 buah sudut yang termasuk sudut istimewa. Ada banyak sudut, tapi di antara banyak sudut itu ada beberapa sudut yang termasuk istimewa. Salah satu keistimewaannya itu ya karena nilai perbandingan sisinya ini yang relatif bulat, walaupun tidak bulat sepenuhnya gitu. Nah, mungkin kalau kalian melihat tabel di sini akan terasa rumit ya. Nah, memang di bagian ini idealnya kalian itu perlu memahami dapat dari mana angka-angka seperti sin 0 itu kenapa jadi 0, sin 30 itu kenapa jadi 1/2 dan seterusnya. Tapi Bapak kira itu masih terlalu jauh karena kalian pun juga belum terlalu banyak memahami atau belum terlalu jauh mempelajari tentang trigonometri ini. Maka Bapak sarankan kalian di awal ini cukup hafalkan dulu 3 perbandingan sisi, yaitu sin, cos, dan tan untuk 6 buah sudut istimewa ini. Nah, ini dulu yang perlu dihafal. Kalau 3 sisi ini hafal untuk 6 buah sudut istimewa ini, insya Allah nanti untuk bagian selanjutnya akan relatif lebih mudah. Dan di mata pelajaran lain yang memerlukan trigonometri seperti di fisika, itu yang sering sekali dipakai adalah bagian sin, cos, dan tangan, dan 6 sudut ini saja gitu. Nah, untuk penjelasan lainnya mungkin Bapak akan mendemonstrasikan sedikit tentang bagaimana cara memperoleh angka-angka yang ada di bawahnya saja. Nah, yang cosec, sec, dan kotangan. Kita ambil contoh misalnya cosec 0, CSC 0. Nah, ingat bahwa cosec itu kan adalah kebalikan dari sin. Jadi kalau kita menuliskan cosec 0 derajat itu hakikatnya sama saja dengan 1/sin 0. Nah, sin 0 itu nilainya adalah 0 kalau kita melihat di tabel. Maka di sini kita tuliskan 1/0. Nah, 1/0 itu hasilnya adalah tak terhingga atau tidak terdefinisi gitu. Jadi kita bisa tuliskan simbolnya seperti ini untuk menyatakan tidak terhingga. Nah, ini satu contoh. Itulah alasan mengapa ketika di dalam tabel cosec alpha ini maksudnya sudut-sudutnya ya. Kalau sudutnya 0 berarti maksudnya di sini cosec 0 itu hasilnya adalah tak terhingga. Kita ambil contoh lagi misalnya sec 60. Nah, ingat sec itu /adalah kebalikan dari cos. Jadi kalau kita menuliskan sec 60 derajat itu sebenarnya adalah 1/cos 60. Nah, cos 60 itu adalah 1/2. Nah, sampai sini kan berarti tinggal kita hitung. Kalau mau langkah yang bertahapnya, ini berarti hakikatnya kan ini adalah 1 dibagi 1/2. Berarti untuk hitungan pembagian pecahan agar bisa kita hitung, ini kan kita ubah jadi perkalian. 1 dikali yang pecahannya kita balik jadi 2/1. 1 dikali 2 dibagi 1 hasilnya adalah 2. Nah, itulah mengapa sec 60 dalam tabel hasilnya adalah 2. Seperti itu. Begitu pula untuk angka-angka lainnya yang ada di barisan bawah ini. Ini bisa diperoleh kalau kalian hafal angka-angka yang ada di atasnya. Gitu ya. Oke.